Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gue baru aja maraton Mushoku Tensei beberapa kali dan nemu beberapa detail yang menarik. Buat kalian yang pengen nonton, anime ini bisa kalian akses secara legal dan gratis di channel YouTube Muse Indonesia ataupun Muse Asia. Kalau kalian nemu gambar di pojok kiri bawah, itu berarti gue dapat detail tersebut dari Instagram itu. Bukan cuma IG, kalau kalian punya channel YouTube, fanpage atau sejenisnya, bisa saja gue tampilkan di video ini sebagai ucapan terima kasih karena sudah berpartisipasi dalam memberikan gue detail yang menarik. Tapi, karena ada banyak banget yang ngasih detail dan hampir semuanya sama, jadi yang bakal gue tampilkan hanyalah orang yang duluan ngasih detail itu. Oke? So, daripada kepanjangan, mari kita mulai. Detail pertama, buku pertama yang Rudeus baca adalah buku yang sama dengan yang dibacakan Paul, yaitu sejarah tentang Laplace. Detail kedua, bahkan ketika di atas ranjang, Paul meletakkan pedangnya sedekat mungkin dengan tubuhnya. Hal ini dia lakukan agar dirinya bisa segera bersiap jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Detail ketiga, karena buku yang Roxy gunakan untuk mengajari Rudeus adalah buku yang sudah berkali-kali dia baca, makanya Rudeus tidak begitu peduli dengan penjelasan sihir yang Roxy katakan dan malah berfokus ke hal yang lain. Detail keempat, di sini ada banyak poster dan juga figur dari game Guilty Gear. Percaya nggak percaya, pemilihan poster di sini bukanlah tanpa alasan. Bisa dianggap kalau Studio Boyne sangat memperhatikan detail kecil dalam anime ini, terutama detail yang berhubungan dengan latar waktu. Kalau kalian cari tahu, poster yang tertempel di kamar Rudeus diambil dari game Guilty Gear X, yaitu game PS2 yang dirilis pada tahun 2001. Nah, di episode 2 ini, kalian bisa melihat Rudeus sedang memainkan game Guilty Gear di konsol PS2 Fat. Hal ini pun sesuai dengan trauma masa lalu Rudeus, di mana pada saat itu orang-orang memfoto dia dengan menggunakan HP lipat yang memang adalah tipe HP populer pada tahun 2000-an. Lalu, untuk figur yang ada di sini, ini adalah figur karakter Dizzy dari game Guilty Gear. Lanjut, detail kelima, hampir semua yang ada di meja makan Rudeus, terutama di scene ini, memiliki asal-usulnya. Di sini kita bisa melihat wine yang berasal dari perasan anggur yang diinjak oleh gadis di scene ini. Lalu anggur di meja Rudeus berasal dari kebun anggur di scene ini. Roti yang mereka makan juga berasal dari lahan gandum yang sepertinya adalah produk utama desa. Dan daging babi mereka dapatkan dari peternak babi. Lalu beberapa sayuran dan buah-buahan berasal dari kebunnya Zenith. Detail keenam, sebelum berpisah, Roxy ingin memegang kepalanya Rudeus, tapi tidak jadi dan Roxy malah memberikan kalung kepada Rudeus. Nah, detail ini nanti bakal ada hubungannya dengan Ruiger. Lanjut, detail ketujuh, dilihat dari bentuk jemurannya, kegunaan ember di sini adalah sebagai pemberat agar tiang jemuran tetap kokoh dan tidak tertiup angin. Detail ke-8, pada masa ini, orang-orang mencuci pakaian dengan menggunakan air panas untuk menghilangkan bau dan kuman, karena pada abad pertengahan belum ditemukan deterjen. Detail ke-9, di antara semua patung yang Rudeus buat di episode 2, kita bisa melihat patung Godzilla yang sedang dalam proses pembuatan. Lalu di episode 4, patung Godzilla itu sekarang sudah jadi. Detail ke-10, di episode 6 kita bisa melihat seperti apa table manner atau tata krama di meja makan pada keluarganya Eris. Di sini terlihat kalau semua anggota keluarga tidak boleh makan sebelum kepala keluarga selesai makan. Ini pertanda kalau keluarganya Eris masih menjunjung tinggi tata krama sebagai seorang bangsawan. Yang mana hal ini berbeda jauh dengan keluarganya Rudeus yang kalau di meja makan mereka sama sekali tidak peduli dengan tata krama, bahkan tidak jarang mereka bersenang-senang sambil makan. Ini pertanda meskipun Paul adalah bagian dari keluarga bangsawan, tapi dia sama sekali tidak peduli dengan posisinya sebagai seorang bangsawan. Detail ke-11, di saat Rudeus mengunjungi toko buku, kalian bisa melihat kalau hampir semua buku yang ada di sana terikat dengan rantai. Ini karena pada masa itu, buku adalah benda yang sangat mahal dan bisa dibilang sebagai barang mewah. Ditambah pada masa ini, sampul buku sering diberikan hiasan mewah berupa ukiran, gambar, atau bahkan logam berharga. Nah, untuk mencegah pencuri, orang-orang pada abad pertengahan menggunakan beberapa metode pengamanan dengan cara memasang kutukan di dalam buku atau memasang rantai di sampul buku. Lalu, kalau kalian notice, ruangan tempat penyimpanan buku itu sangatlah gelap. Hal ini dikarenakan kualitas buku dapat menurun jika terlalu sering terkena cahaya. Nah, karena ini adalah toko buku, tentu mereka ingin menjual buku-buku itu dalam kondisi sebaik mungkin. Makanya dibuatlah ruangan yang minim cahaya sebagai tempat mereka menjual buku. 12. Benda yang Rudeus gunakan untuk belajar dan berlatih menulis disebut wax tablet. Penjelasan paling simpelnya, ini adalah papan yang dilapisi lilin. Kalau berdasarkan Wikipedia, penggunaan wax tablet biasanya diperuntukkan sebagai catatan siswa atau catatan seorang sekretaris untuk kepentingan bisnis. Ini sesuai dengan keadaan Rudeus dan Eris yang memang menggunakan papan tersebut untuk belajar. Nah, untuk menulis di papan ini, dibutuhkan sebuah alat khusus yang berbentuk seperti pena dengan ujung tajam yang akan digunakan menulis dan ujung satunya berbentuk spatula yang akan digunakan untuk menghapus tulisan. 13. Kaca yang digunakan dalam rumah keluarganya Eris disebut crown glass. Ini adalah salah satu jenis kaca yang paling sering digunakan dalam pembuatan jendela pada abad pertengahan.
14. Di scene ini kita bisa melihat kalau Rudeus membuat patung karakter Dizzy dan jam Kurado-Berry dari game Guilty Gear. 15. Menyadari Aeris mengantuk, si kepala suku memanggil orang melalui telepati untuk membawakan selimut. Karena hal ini terjadi melalui jaringan telepati, makanya Rudeus sempat kaget ketika ada orang yang datang membawakan selimut. 16. Ini adalah detail tentang Ruijerd yang gue bilang sebelumnya. Di episode 2, Roxy seperti ingin memegang kepala Rudeus tapi tidak jadi. Scene ini sama persis seperti Ruijerd di episode 11 yang ingin memegang kepala si bocah rambut putih tapi tidak jadi dan Ruijerd malah memegang pundaknya. Ini berarti memegang kepala seseorang adalah simbol kalau dia menganggap orang itu masih anak-anak. Lalu ketika orang itu dianggap sudah dewasa atau pantas untuk diakui, maka orang tersebut akan dipegang di bagian pundaknya. Nah, sadar tidak sadar hal ini terjadi kepada Rudeus. Di awal episode 9, ketika pertama kali berkenalan dengan Rudeus, Ruijerd memegang kepala Rudeus yang menjadi pertanda kalau dia menganggap Rudeus sebagai anak-anak. Lalu di akhir episode 11, Ruijerd tidak lagi memegang kepalanya Rudeus, melainkan memegang pundaknya, yang menjadi pertanda kalau Ruijerd sudah mengakui Rudeus sebagai pria dan bukan lagi anak-anak. 17. Ketika Etna ingin masuk ke kamarnya Rudeus, Rudeus menjamu Etna dengan anggur yang setelah dituangkan, kemudian anggur itu disimpan ke dalam peti. Ini berarti Rudeus memiliki stok anggur pribadi untuk dia minum di dalam kamarnya. 18. Di akhir episode 11, kita melihat Rudeus yang mengeluarkan ikat kepala. Ikat kepala itu dia beli di dalam kota yang bisa kita lihat di scene pembuka episode 11. Selain itu, kalau kalian perhatikan motifnya, motif ikat kepala itu sama seperti baju atau apapun itu yang dipakai Ruijerd. Ini menandakan kalau Ruijerd pernah masuk ke dalam kota dan mendapatkan bajunya di sana. Makanya ketika ingin masuk ke dalam kota, tersebar kabar kalau ada yang pernah melihat Dead End karena memang Ruijerd pernah masuk ke dalam kota itu. 19. Kalian harus nonton Battle Mushoku Tensei dengan speed yang lambat. Gue jamin kalian bakal melihat betapa kerennya Studio Bain membuat battle scene-nya. Contoh yang paling terlihat ada di episode 11. Ketika Aeris terlempar akibat hempasan ular merah, dia menyerang pohon dengan pedang untuk mengurangi kecepatannya. Ini memperlihatkan insting bertarung Aeris yang sangat tajam sebagai seorang pengguna pedang. Lalu ketika ingin menyerang monster laba-laba, di sini terkesan kalau Ruijerd menyerang laba-laba itu dengan menggunakan tombaknya. Padahal kalau kalian nonton dengan speed yang lambat, sebenarnya dia menendang monster itu dengan kakinya. Jadi bisa kebayang sekuat apa tendangannya Ruijerd. 20. Ketika kembali dari misi di dalam hutan, kalian bisa melihat kalau Rudeus dan Ruijerd membawa pulang dua taring yang berbeda ukuran. Ini karena misi mereka adalah mengidentifikasi atau membasmi monster misterius di dalam hutan. Jadi sebagai bukti, mereka harus membawa pulang bagian tubuh monster itu, dan yang mereka bawa pulang adalah taring si ular merah besar dan ular hitam. Makanya ukurannya berbeda. 21. Suku Migurt membangun rumah dengan cara menggali lubang di tanah dan menutupinya dengan cangkang kura-kura raksasa. Makanya ketika di dalam ruangan kepala suku, ruangan itu terlihat sangat tinggi. 22. Baju yang Norm gunakan adalah baju yang sama dengan yang Rudeus gunakan ketika masih kecil. 23. Spesies kuda yang digunakan dalam Mushoku Tensei seperti Caravaggio disebut sebagai Shire Horse atau Clydesdale Horse. Ini adalah spesies kuda bertubuh tinggi dan besar dengan ciri khas kaki yang berbulu. Jenis kuda ini sering digunakan pada abad ke-18 hingga 19 sebagai hewan tunggangan, membantu pertanian dan mengangkut barang. Tapi karena perkembangan teknologi dan adanya perang dunia pada akhir abad 19 menyebabkan populasi kuda ini berkurang drastis. Dan detail terakhir, di episode 2 Rudy ngomong kalau di negara ini tidak ada tradisi merayakan kelahiran setahun sekali, tapi perayaan itu diadakan 5 tahun sekali. Mungkin alasan kenapa perayaan ulang tahun diadakan setiap 5 tahun sekali karena ada banyak ras lain selain manusia yang berumur panjang di dunia Mushoku Tensei. Oke, itu tadi semua detail menarik yang berhasil gue temukan setelah maraton Mushoku Tensei beberapa kali. Cukup mengejutkan sih, padahal baru aja part 1 alias baru 11 episode, tapi sudah ada banyak banget detail menarik yang bisa gue temukan. Ini adalah bukti nyata kalau Studio Bain sangat serius menggarap anime ini. Nah, untuk impresi gue mengenai animenya, gue agak bingung sih harus berkomentar apa. Bagi gue, anime ini sangat memenuhi ekspektasi, dan bisa dibilang kalau penilaian gue setelah menonton episode 1 dan setelah menonton episode 11 sama sekali tidak berbeda jauh. Tapi, ada satu hal yang gue sadari sangat berbeda jauh dengan apa yang gue baca di novel, yaitu scene pembuka episode 11 ketika Roxy membaca surat dari Paul. Gue udah agak lupa sih, tapi seingat gue ya, feel yang gue rasakan ketika membaca suratnya Paul itu beneran nyesek loh. Ketika tahu kalau Paul sedang mencari keluarganya dan meminta tolong anggota partinya untuk membantu, itu nusuk banget loh. Tapi ketika nonton di anime, scene ini malah dibuat dengan suasana yang lebih bersemangat yang seperti memberi kesan kalau ini adalah awal petualangannya Rudeus. Sehingga feel nyesek yang gue rasakan ketika membaca novelnya sama sekali tidak terasa. Oke, itu aja sih, selebihnya pas. So, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.
Yo, waktunya Saweria. Ada dari Budiman. Bang, tolong bahas anime Suzumiya Haruhi. Oke, kalau bukan detail kecil, gue bakal bahas Endless Seven. Ada dari Cikal R. Gak tau iseng aja gue. Bagus, sering-sering bro. Ada dari Pahak Lowing Hutao. Bang, novel Overlord volume 15 kapan rilis ya? Harusnya Spring 2021, yang berarti volume 15 bakal rilis dalam 3 bulan ini. Itu pun kalau nggak ketunda akibat pandemi. Ada dari Vice. Min, bahas Log Horizon. Min, kalau Mimin bisa ngatur nilai karma Mimin mau ngisi berapa? Kalau saya, minus 500. Nanti ya, gue udah ada niatan untuk bahas detail kecil Log Horizon, tapi bukan sekarang. Nah, untuk nilai karma, ya tentu aja lah, plus 500. Orang baik, hidupnya tentram bro. Dan terakhir, ada dari Hachi, dah jumpa ibunya. Bang, bahas detail kecil Kiseiju dong. Parasite ya. Nantilah, gue tampung dulu. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.